Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Husnul Khotimah Nur Fauzi dengan NIM 2010201024. Kemudian ada Muhammad Riza Hisam dengan NIM 2010201064, dan yang terakhir ada Aida Husna Rahmadani dengan NIM 201020101118. Pada kesempatan kali ini kami memohon izin untuk mempresentasikan tema pola budaya dan komunikasi antar budaya. Baik, yang pertama mengenai materi pengertian pola budaya akan disampaikan oleh Muhammad Riza Hisam. Waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian pola budaya komunikasi. Bahwasanya pola komunikasi merupakan serangkaian dua kata. Karena keduanya mempunyai keterkaitan maka sehingga mendukung dengan makna lainnya. Maka lebih jelasnya dua kata tersebut akan diuraikan tentang penjelasan masing-masing. Kata pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bentuk atau sistem, cara atau bentuk yang tepat, yang mana pola dapat dikaitkan oleh contoh atau cetakan. Sedangkan menurut Alex Sobur dalam ensiklopedia komunikasi menyatakan bahwa pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai sesuatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat. Pola juga dapat dikaitkan dengan model, yaitu cara untuk menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas proses di dalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi karena pola komunikasi merupakan bagian rangkaian aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi akan timbul pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan komunikasi. Dari pengertian di atas, pola komunikasi diartikan sebagai gambaran hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengirim dan penerima pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Muhammad Riza Hisam yang telah menjelaskan tentang materi pertama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pembentukan pola budaya. Nah, menurut Alo Liliweri di dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa ada 6 poin yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi proses pembentukan pola budaya. Nah, faktor-faktor ini dijelaskan dalam model teori pengembangan sensitivitas ya. Jadi bisa kita lihat di dalam 6 poin ini itu selalu diakhiri dengan kata difference. Nah, sebenarnya ini sangat jelas ya bahwa kebudayaan itu didasari atau dilandasi oleh difference atau perbedaan. Jadi proses pembentukannya ini adalah proses di mana ketika perbedaan itu ditemukan hingga akhirnya perbedaan ini bisa diterima gitu. Nah, yang pertama ada denial of difference. Di tahapan pertama ini bahwa individu itu masih melihat kebudayaannya sendiri dan tidak tidak tertarik dengan kebudayaan orang lain. Nah, lanjut yaitu tahapan defense against difference. Nah, di tahapan ini seseorang atau individu itu merasa bahwa
kebudayaannya adalah kebudayaan yang superior atau kebudayaan yang paling hebat gitu di antara kebudayaan-kebudayaan yang lain. Jadi di tahapan ini individu masih belum tertarik dengan kebudayaan lain ya. Bahkan semakin kokoh di apa namanya untuk mempertahankan kebudayaannya sendiri. Kemudian di tahapan selanjutnya ada minimization of difference. Nah, di tahapan ini individu itu mulai menerima tentang kebudayaan lain. Jadi di sini individu itu sudah mulai mengurangi ya tentang penolakan-penolakan terhadap kebudayaan lain. Di tahapan selanjutnya ada acceptance. Nah, di sini individu itu sudah mulai menerima kebudayaan orang lain hingga akhirnya muncul perasaan untuk membangun relasi-relasi dengan orang dari kebudayaan lain. Hingga akhirnya timbul tahap yang selanjutnya yaitu adaptation. Nah, di sini itu orang-orang atau individu itu mulai beradaptasi dengan orang-orang dari kebudayaan lain hingga akhirnya timbul em, faktor atau tahapan yang terakhir yaitu integration atau integrasi ya. Jadi di tahapan ini kebudayaan lain itu sudah mulai diterima, bahkan diterapkan, bahkan mungkin sudah mulai bersatu ya dengan kebudayaan si individu ini. Selanjutnya adalah pola komunikasi antar budaya. Ada 4 jenis pola, yaitu ada pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular. Baik teman-teman, untuk materi yang belum sempat kami jelaskan, maka dapat teman-teman baca di dalam makalah yang sudah kami bagikan. Kami juga menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.